mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis. Kali ini mengangkat tema menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ditemani Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margety Haryon atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach. Selamat malam Bang Lukman. Ya, kita hadirkan ini menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi nanti dengan siapa, Coach? Nah, ini ada mantan atlet nasional yang juga pernah ikut kelas saya, juga pernah didampingi, namanya Bu Dian. Bu Dian. Nah, Ibu Dian Arifin. Nanti kita ngobrol dan kita tanya dengan Bu Diannya langsung. Ya, sudah tersambung ya, ada Bu Dian Arifin, founder Dian Gymnastic and Pilates ya, conditioning trainer. Bu Dian, selamat malam. Selamat malam. Malam Bu Dian. Ya, selamat malam Coach Getty, selamat malam Mas Lukman. Ya, kemudian ini membangun atau menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi itu sejak tahun berapa, Bu Dian? Kalau saya sebenarnya bukan untuk menciptakan atlet itu artinya untuk dari basicnya dulu. Jadi kita mempersiapkan dari awalnya dulu. Karena kalau untuk menjadi atlet yang benar-benar nasional itu membutuhkan waktu jangka panjang. Jadi misalnya kayak saya latihan dari sejak usia 6 tahun, artinya kita sudah latihan basic-basicnya. Kemudian nanti bertahap ada event-event, dan kemudian nanti ada seleksi baru menuju ke event yang nasional dan internasional. Itu prosesnya, jadi jangka panjang. Jadi dipupuk dari usia dini ya? Dari 6 tahun tadi? Iya. Iya. Okay. Sekarang ini mulai di banyak ya. Sekarang kan klub-klub juga banyak. Saya dulu pernah membina. Awalnya adalah saya sebenarnya dulunya nggak punya klub ya, tapi karena banyak permintaan dari teman-teman, karena saya mantan atlet, jadi saya mencoba. Jadi dari usia 4 tahun, 5 tahun itu bisa pelan-pelan, tapi metodenya berbeda. Jadi misalnya dari cara bermain, fun dulu, supaya anak-anak ini menyukai olahraga gimnastik dulu. Baru nanti bertahap. Jadi tidak langsung ke prestasi, tapi kita bertahap memberikannya. Ini luar biasa ya untuk pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399398888. Kalau dari suara mungkin sulit mengenali, tapi pendengar bisa melihat RRI Net ya, di mana ada Bu Dian. Ini merupakan mantan atlet senam legendaris Indonesia yang kini aktif ya, pengurus olahraga. Dan kalau bicara keemasannya itu aktif berkompetisi pada era 80-an 90-an ya, Bu Dian ya? Betul, iya. Saya era 70 sampai 80 menjadi atlet nasional untuk di PON, SEA Games dan Asian Games. Keren. Coach, ini luar biasa ya. Coach, kalau kita lihat ini kan sebuah usaha ya, didukung sama ownernya ini luar biasa gitu ya, memang yang tidak kaleng-kaleng ini, mantan atletnya langsung. Jadi memang para pelatih ya yang mantan atlet ini mereka tahu banget bagaimana proses mereka latihan, mereka belajar, mereka tumbuh, akhirnya mereka menjadi atlet yang berprestasi. Nah, atlet-atlet nasional di Indonesia ini luar biasa banyak. Dan mereka nggak banyak juga sebenarnya yang mau untuk melatih di tingkat dini. Karena ini prosesnya panjang. Kadang-kadang mau instan aja udah jadi baru dia mau melatih. Tapi Bu Dian ini memang agak unik, ngelatihnya dari anak kecil gitu. Padahal kalau dari anak kecil nggak semuanya juga jadi atlet yang benar-benar mau. 4-5 tahun mungkin ibunya yang punya ambisi gitu kan. Tapi setelah dia dewasa kita ngalami dilematis lagi. Nah, ini mungkin Bu Dian bisa cerita nih. Kenapa sih Bu bisa dari anak-anak ini? Jadi kalau kita melihat dulu, zaman dulu kan mencari bibit-bibit gimnastik itu sulit sekali, gitu loh. Tapi era-era sekarang itu gimnastik tuh banyak diminati anak-anak. Karena mungkin melihat sekarang kan banyak event, banyak klub gitu ya. Intinya kita perlu ketahui bahwa gimnastik adalah
mother of sport. Jadi induknya olahraga. Kalau bisa atlet, misalnya anak ini latihan dari kecil, tapi ternyata prestasinya bukan di gimnastik, dia bisa masuk ke cabang lain. Artinya bisa berprestasi, misalnya mau di golf, mau di basket, mau di cabang apapun. Itu banyak yang pernah mengalami seperti itu. Misalnya di zamannya saya atau zaman yang junior saya, ada atlet yang ternyata di senam itu tidak berprestasi. Tapi dia masuk ke loncat indah, masuk ke atletik, ternyata dia menjadi Olimpian. Artinya jenjang karir prestasinya dia bisa berhasil di cabang lain. Jadi bukan kita memaksakan anak ini di gimnastik nanti harus jadi atlet di gimnastik, tidak. Jadi kita memang memberikan, kalau memang anak ini benar-benar suka dan cocok, karena gimnastik ini olahraga yang benar-benar cukup berat. Mental, kemudian dia siap waktu, ya kan gitu loh. Kemudian disiplinnya, nah itu penting banget. Jadi makanya latihan pagi, sore, dulu saya aja pagi, sore, sekolah mungkin banyak dispensasi lah. Iya. Jadi diasah bakat dan minatnya, nanti baru ketahuan ya, nanti potensinya kemana, begitu ya, Bu Dian. Betul. Ya. Nah Betul. kalau jadi rekreasional. Nah Dian, gimnastik ini di mana, Bu Dian? Saya dulu awalnya pertama itu membangun di 2015 di Ragunan. Dulu kan di Goragunan, karena tempat fasilitas gimnastik itu sangat minim sekali karena alat-alatnya cukup banyak dan mahal. Jadi saat di Ragunan saya mengadakan, karena awalnya cuma 4 anak, 6 anak, ternyata menjadi ke 50 anak. Setelah itu Ragunan mau renovasi Asian Games. Jadi klub-klub harus bergeser. Nah, kemudian ada satu tempat yang kebetulan saya diberi kesempatan ya bareng mengembangkan di daerah Bintaro, tapi di 2023 kita sudah misah ya, artinya partner kerjanya. Jadi sekarang saya kembali ke sekolah-sekolah nih, saya masuk ke sekolah, kemudian di Gandul ada kecil-kecilan, sekolah Anhal, kemudian di Lazuardi. Jadi saya mencoba pendekatan ke sekolah-sekolah, karena untuk ke klub sama mungkin saya bekerja sama dengan Pouza Sport Academy yang ada di Lebak Bulus. Itu fasilitasnya lumayan banyak untuk itunya. Coach, kalau ini kan Bu Dian ini mantan atlet senam gitu yang berprestasi kita ketahui, dan beliau juga pengurus PB Persani kalau tidak salah ya, Bu Dian ya. Iya. Dan ini masih banyak banget ininya karirnya di dunia gimnastik ini. Bagaimana Coach kalau kita ngelihat ini potensi ini dari anak loh Coach, bukannya tadi dikatakan udah dewasa ataupun remaja. Iya, jadi Bu Dian nggak bisa terlepas dari fasilitas latihan. Iya. Apalagi tadi tempat latihannya minim, sedikit gitu ya. Apa karena mungkin peluangnya tidak terlalu besar gitu sehingga gym-gymnya dikit. Beda sama lapangan padel. Lapangan padel ada di mana-mana tapi belum ada pertandingan nasional atau internasional. Ya, sementara gimnastik ini udah sampai Olimpian, udah sampai Olimpiade. Saya nggak tahu apakah fasilitasnya ini sekarang banyak di Jakarta, bagaimana di daerah. Karena Bu Dian ini melatih atlet dari kecil, tapi ntar begitu besar nggak ada alatnya kan bingung juga. Dan tidak ada fasilitas yang menunjang. Nah makanya di sekolah-sekolah nih sekarang ada kan gitu ya. Nah mungkin saya juga mau tanya sama Bu Dian ini gimana menemukan bibit terus melatih dia untuk terus konsisten dengan peralatan-peralatan penunjang, penyewaan alat gimnastik ini yang minim, Bu Dian. Oke, jadi sekarang ini alhamdulillah nih kayak kita pemerintah sudah dibantu ya, untuk atlet nasional pun aja baru mendapatkan tempat di Cibubur. Karena kita sulit banget, sulit untuk atlet nasional aja sulit. Ya, yang ada cuman ada di DKI, Raden Inten. Dulu saya latihannya di Jalan Sabang, sekarang sudah nggak ada. Jadi hanya satu yang di Jakarta untuk atlet nasional, di latihan di Raden Inten. Alhamdulillah Kemenpora sekarang sudah memberikan tempat latihan adalah di Cibubur, itu untuk atlet-atlet nasional. Ya, nah kemudian yang di Ragunan itu sekarang punya DKI juga. Nah, sekarang ada beberapa klub yang memang banyak, jadi tempat latihannya cukup memadai, tapi terbatas, sangat-sangat terbatas. Untuk di sekolahan yang saya jalanin itu juga hanya baru matras kecil-kecil. Nah, sedangkan kalau kita mau ikut level pertandingan deh, level 1 aja yang ringan-ringan, itu pun udah ada
4 alat yang harus kita kuasai. Paling tidak ada box-box, kemudian ada untuk papan lompat. Jadi memang butuh effort juga, biaya. Jadi sekolah juga harus butuh support. Yang saya lihat adalah sekolah internasional itu sangat-sangat supporting terhadap semua olahraga, salah satunya gimnastik. Jadi kayak kemarin kita mengadakan Indonesia Open dari Federasi Gimnastik Indonesia, sekarang namanya bukan PB Persani lagi ya, jadi Federasi Gimnastik Indonesia. Karena kenapa dirubah? Karena sekarang banyak image kalau namanya senam tuh senam pocok-pocok, senam line dance gitu loh. Jadi federasi merubah namanya Federasi Gimnastik Indonesia untuk hal ini. Jadi memang effortnya sangat, apalagi di daerah benar. Daerah itu sangat terbatas sekali. Kalau tidak ada kegiatan event PON, nah mereka nggak punya alat yang lengkap. Tidak punya alat yang lengkap. Jadi daerah-daerah yang pernah ditempatkan untuk PON, nah itu perlu dilatih terus daerah. Mantan-mantan atlet kan sekarang banyak ya di Indonesia ya, di daerah. Nah itu perlu dikembangkan, makanya dengan jalannya klub, alhamdulillah nih sekarang teman-teman bikin klub lah kecil-kecilan, supaya ya itu bibitnya bisa banyak gitu loh. Jadi nanti ada satu atlet Indonesia yang masuk Olimpian ya, Rifda Irvana Lutfi. Maunya nanti ada lagi atlet-atlet Olimpian. Kalau saya kan dulu sampai Asia aja nih, belum sampai dunia. Karena mau nembus dunia aja susah banget untuk itu. Tapi tantangannya apa, Bu Dian? Tantangannya kalau untuk yang pertama adalah atlet itu harus kuat mental. Kemudian kalau kita lihat, kita memang harus banyak latihan tryout ke luar negeri. Jadi kan di luar negeri tuh lebih kayak saya dulu latihan di Rusia, latihan di Rumania. Kalau atlet sekarang tuh ke Amerika, kemudian ke Jepang, karena kebetulan untuk putra Jepangnya bagus, Amerika itu atlet putrinya bagus untuk ini. Jadi kita melihat peluang negara-negara mana, karena hubungan federasi dengan Indonesia dengan federasi internasional atau Asia cukup bagus. Gitu. Jadi sangat disupport, makanya Indonesia kemarin bisa tembus ke Olimpiade. Kita sapa pendengar dulu ya, Coach dan Bu Dian. Ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam. Selamat malam kembali Bung Lukman Tara. Malam Bu Dinda. Malam juga Coach Gesi, Coach Gesi. Baik Bu. Alhamdulillah jumpa lagi di episode 101. Beragam narasumber Ibu, jadi punya banyak pengalaman bisnis. Iya betul, jadi bisa diterapkan dan salah duanya tadi udah saya terapkan nih di keluarga nih seperti Bung Lukman. Salah dua ya, bukan salah satu, salah dua. Ke Ibu Diana, selamat malam. Malam Ibu. Seneng deh, jadi ingat di masa-masa beberapa puluh tahun yang lalu kalau ngomong senam, gimnastik dan planet itu favorit gitu ya, Ibu Diana. Mungkin Ibu seangkatan dengan kakak ini Berti Tilarso. Oh iya, kalau itu saya manggilnya Tante Berti, itu lebih senior di atas saya. Senior ya, Berti Tilarso, dokter. Iya. Oke. Ibu Diana. Ibu Dian. Bu Dian. Iya, jangan ditambah-tambahin, Bu Dinda. Enggak boleh ditambah. Enggak boleh Bu Dian. Iya, silakan. Iya. Ini kalau untuk kan usaha nih ya, boleh dibilang sekarang jadi usaha kan begitu ya, karena di beberapa tempat juga ada ya. Nah, untuk instrukturnya tuh itu apa namanya? Selama ini yang sudah berjalan ini bagi hasil atau per datang? Setiap kelasnya begitu, setiap datang apa ya? Untuk instrukturnya ya, begitu juga untuk anggotanya, Ibu Dian. Itu sih yang jadi pertanyaan karena menarik nih, Coach Geti. Sepertinya itu aja Bu Dian. Terus, terima kasih. Terima kasih. Dan Bung Lukman, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi kalau kita mau membuka suatu gimnastik gitu ya,
itu bisa kita lihat. Kalau member saya biasanya mengambilnya adalah bulanan. Karena kalau per datang, mungkin kalau untuk trial bisa per datang. Tapi kalau nanti tidak bulanan, itu hitungan cash flow biasanya agak lumayan sulit. Kalau ini untuk saya yang saya jalankan. Kemudian kalau untuk hitungan pelatih, itu ada yang kita bagi, ada yang full time dan ada yang part time. Jadi dilihat dari kualitas SDM-nya. Nah, untuk pelatih pun biasanya kita lihat dulu, kita tes seperti apa coachnya ya. Kalau misalnya dia basicnya punya olahraga, ya itu dia juga. Karena menangani latihan gimnastik itu nggak mudah. Bagaimana caranya dia misalnya anak kecil, tiba-tiba dia udah langsung dikasih roll ke depan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Biasa baiknya coachnya itu atau trenernya itu harus dididik dulu gitu loh. Kalau saya misalnya punya klub, kemudian saya lihat dulu nih, pelatih ini sudah bisa melakukan seperti gerakan-gerakan yang sulit. Pelatih yang ini untuk anak-anak yang lebih kecil. Jadi kita bagi. Jadi itu seperti itu Bu Dinda. Jadi nggak hanya kita merekrut seperti hal gampang aja, tidak. Karena kalau saya kebetulan saya ini juga sebagai instruktur pilates, saya melihat bahwa misalnya anak ini ternyata posturnya ada yang perlu diperbaiki. Nah, saya akan kasih tahu sama pelatih, anak ini tidak boleh dilatih ini karena belum kuat seperti itu. Jadi hal seperti itu yang saya punya skill tambahan. Selain dari mantan atlet, saya berlatih juga mencari ilmu pilates dan body conditioning. Makanya tadi ada pilates conditioning, adalah untuk nilai tambah saya ya, Coach Getty ya. Karena kan Coach Getty mengajarkan apapun yang kita jalankan, kita harus punya value-nya untuk hal ini. Boleh saya menambah lagi ilmu. Pilates conditioning itu seperti apa? Pilates conditioning artinya kalau Pilates kan memperbaiki postur. Kan sekarang Pilates sudah booming banget. Saya belajar di 2004. Nah, baru-baru ini di 2023 saya melatih lagi namanya conditioning. Conditioning adalah ilmu dari Jepang. Nah, sekarang studionya ada di B-Style. Jadi posturnya misalnya banyak sekarang kasusnya yang skoliosis. Banyak yang kasusnya sakit pinggang, banyak yang kasusnya ini. Skoliosis itu anak-anak loh, banyak juga. Jadi itu yang kita perbaiki. Bukan memperbaiki tulangnya, tapi kita merilis ototnya, kemudian kita latih supaya ototnya, tulang ini kita bantu menguatkan otot-ototnya. Jadi hal seperti itu. Jadi anak-anak kecil yang gimnastik pun, yang misalnya usianya 12 tahun. Nah, ternyata dia ada skoliosis nih, tapi parentnya sebenarnya nggak tahu gitu loh. Ada lagi saya pernah kejadian anaknya 4 tahun. Dia kalau running, kalau latihan, itu jatuh-jatuh terus. Akhirnya saya tanya sama ibunya, kenapa ya kok jatuh-jatuh? Ternyata dia selama ini pakai sepatu khusus. Karena dia kakinya agak ada lain ya untuk hal ini, jadi pakai sepatu khusus. Jadi waktu dia lari jatuh-jatuh. Nah, saya kasih bahwa dia tidak boleh loncat-loncat, dia harus kuatin dulu. Alhamdulillah sih sekarang katanya bagus kok posisi kakinya. Untuk itu. Coach, ini ketemu Bu Dian kapan Coach ini? Biasanya Bu Dinda nanya, cuman kelupaan mungkin nih. Jadi saya tuh waktu tahun 2015-an kayaknya, saya lupa, udah lama juga. Saya bikin kelas untuk para atlet olahraga yang mau membangun bisnis. Apa aja? Karena atlet olahraga itu dia berjaya pada saat dia berprestasi olahraga, tapi banyak setelah dia nggak olahraga lagi, setelah dia pensiun ya. Mereka jadi pelatih tapi ya mungkin kesulitan pendapatan juga. Padahal kalau kita mau bangun bisnis kepelatihan yang benar, ya bukan cuma melatih sebenarnya. Kita bisa jadi tadi instruktur, atau kita membantu klub, atau kita jadi konsultan, atau mungkin kita bisa bikin pelatihan-pelatihan atau pertandingan-pertandingan yang disponsorin sehingga kita bisa punya dapat pendapatan yang selain cuma melatih. Karena melatih di Indonesia nggak bisa kasih mahal juga. Ya, ini agak-agak dilematis juga, tetapi secara idealis gitu ya, para atlet ini ingin menciptakan orang-orang atlet-atlet baru yang seperti dia, dari semangatnya, dari prestasinya, karena boleh dibilang pertandingan tingkat nasional, tingkat internasional itu bisa membanggakan negara, dan itu sebuah idealisme yang luar biasa dari para mantan atlet.
Dengan nama besar dan juga tadi ya sebagai mantan atlet, ini sebuah keunggulan ya Coach ya untuk mendirikan usaha ini Coach ya. Iya, benar. Jadi kita kan dulu terkenal ada bulu tangkis, senam, judo gitu ya, sepak bola. Itu mantan-mantan atlet itu kalau mereka cuma setelah atlet pensiun dan mereka hanya bekerja di pemerintahan, ya sayang pengetahuan dan pengalaman dia yang diinvest oleh negara untuk belajar ke luar negeri harusnya dia disupport untuk di bidang yang sama. Ya. Nah ini yang nggak semua dapat kesempatan itu. Baik, ya. Budian dan Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini dan tentunya untuk Anda pendengar masih bisa mengikuti secara interaktif perbincangan Energi Sukses Bisnis kali ini melalui layanan telepon di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Pendengar, kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, tema yang kami angkat menciptakan atlet olahraga gimnastik berprestasi. Tentunya bersama dengan Coach Getty dan juga narasumber kami ada founder Dian Gymnastic and Pilates Conditioning Trainer, Ibu Dian Arifin. Coach, kita lanjutkan lagi ya Coach ya. Ya. Nah ini kan tadi menarik ya kalau kita bincang-bincang terkait dengan Pilates Conditioning Trainer ini ya. Mungkin bisa diperdalam lagi Bu Dian, sejauh ini mereka yang datang untuk Pilates Conditioning Trainer ini usia berapa ini Bu? Itu usia bisa dari 15 tahun, 12 tahun sampai lanjut. Lanjut tuh artinya bisa ada yang 75 tahun, tergantung dari kebutuhannya. Saya belajar Pilates dari 2004, yang mana dulu saya sempat kerja terus saya tidak kerja lagi. Dan saya dikenalkan dengan Pilates. Saya cinta sekali dengan Pilates karena perbaikan postur, dan yang saya dulu sakit pinggang, kemudian mungkin lututnya dan lain-lain, ternyata dengan Pilates, olahraga Pilates itu bisa memperbaiki postur. Namun yang saat ini Pilates lagi booming, banyaknya adalah grup kelas. Bukannya tidak boleh, tapi apabila ada personal yang memang mempunyai kelainan itu artinya istilahnya dia sakit pinggang atau mungkin ada hal yang skoliosis, saya tidak pernah menyarankan masuk kelas ke grup kelas. Jadi dia harus mengambil sesi private untuk hal ini, karena banyak yang misalnya HNP, kemudian ada saraf kejepit ya di pinggang atau saraf kejepit di leher, itu dia tidak disarankan untuk Pilates dengan grup kelas, tapi dengan grup private. Jadi yang saya ajarkan sekarang adalah yang conditioningnya, yang ilmunya dari Jepang adalah saya merilis ototnya dulu, kemudian baru exercise-nya Pilates. Jadi dengan kombinasi conditioning ini cukup bagus untuk perbaikan postur. Sekarang banyak banget nih yang bukan anak-anak aja ya, tapi orang-orang yang pekerja yang banyaknya misalnya dia agak bongkok atau mungkin misalnya lehernya suka sakit, berarti dia kondisinya, kalau laki-laki itu biasanya forward head itu artinya lehernya ke depan karena banyak. Ini yang diomongin Budian ke saya semua nih Coach nih. Ada sakit pinggang gitu. Kebanyakan siaran. Tapi gimana Coach? Ini kan kalau bicara Pilates ini menarik ya, karena kalau bicara tadi ya ada kelainan ataupun gangguan di tubuh ini kan banyak juga berbagai usia. Iya. Jadi saya ini juga olahragawan. Saya masih main basket di umur saya yang 55. Artinya kebiasaan saya ya latihan rutin ya, terus saya penguatan rutin untuk saya bisa bermain dengan nyaman. Kalau kita olahraga tapi saya geraknya nggak nyaman, itu malah akhirnya malas olahraga. Dengan malas olahraga akhirnya muncul deh tuh kelebihan lemak lah, pokoknya yang lebih banyak tuh, kelebihan berat lah, kelebihan gula lah. Nah ini kan jadi bermasalah karena dia tadinya rutin olahraga terus berhenti olahraga karena satu, dia merasa nggak enak tubuhnya setelah olahraga, nggak nyaman, tapi bingung mau kemana. Karena sekarang ada fisioterapi, ada Pilates,
ada macam-macam. Ya, di mana kita mesti punya pengetahuan khusus untuk apa yang kita lakukan kalau kita tidak nyaman berolahraga. Ya. Apalagi sekarang ada olahraga yang tadi saya angkat tadi tuh Pilates, padel. Ya, padel. Itu banyak yang olahraga padel sebenarnya dia tidak biasa olahraga, dia langsung main aja. Oh, FOMO. Dia nggak ngerti pemanasan, dia nggak ngerti bagaimana nanti rilis pelemasan. Nah, itu banyak yang cedera. Oke. Nah, ini kita tanya sama Bu Dian nih, kalau olahraga yang cedera itu pakai Pilates bisa nggak juga dilakukan? Atau harus terapi dulu baru Pilates atau seperti apa kan? Ya, gitu. mungkin bisa dijelaskan, Bu Dian, silakan. Oke. Memang sekarang banyak yang kasusnya di pedal ya, pemain pedal karena dia mungkin belum ada kekuatan di tangan atau dia biasanya yang penting dia main-main aja deh untuk hal ini. Nah, itu biasanya banyak yang misalnya datang untuk hal ini kita merilis dulu ototnya karena kan kalau ada sakit artinya tuh ada ketegangan otot. Jadi ada yang ketarik. Nah, dengan adanya conditioning kita rilis dulu. Kemudian kita perkuat dengan latihan pilatesnya misalnya tangannya, bergeraknya untuk hal ini. Bukan dari tangan, kadang-kadang dari bahu. Karena kekuatan ini orang tenaga dari tangan, bukan kekuatan dari bahu. Jadi otot yang besar dia untuk hal ini. Nah, banyaknya cedera-cedera itu dia menggunakan otot sekitar di sini. Jadi dia powernya tuh dari siku misalnya gitu loh. Kan kayak tenis elbow. Sekarang banyaknya pedal ya kan gitu loh. Jadi cedera di sikunya karena dia menggunakan dari sikunya gitu loh untuk hal ini. Jadi dengan Pilates ini, dengan conditioning ini, dengan kaitan gimnastik saya combine deh semuanya. Untuk apa yang diinginkan untuk hal ini. Kalau di gimnastik artinya dia untuk otot-ototnya tegang. Karena kalau gimnastik anak-anaknya lebih fleksibel ya. Tapi untuk ngerilis. Tapi yang banyak adalah umum. Orang-orang umum yang Pilates, kemudian misalnya lordorsis posturnya dia ke dalam nih, pinggangnya sering masuk ke dalam nih, ibu-ibu nih biasanya banyak tuh. Nah, itu artinya otot perutnya nggak kuat gitu. Jadi latihan perut. Latihan perut juga nggak perlu yang sit up 100 kali gitu kan. Kadang-kadang kalau gym 100 kali nggak perlu. Dengan 10 kali dengan nafas itu udah ngerasa untuk itunya. Iya. Nah, ini kalau itu. pendengar ingin mengurangi cedera. Jadi dengan Pilates itu mengurangi cedera. Iya, kalau pendengar ingin Pilates sama Bu Dian di mana, Ibu? Ya. Studionya. Saya kebetulan buka di rumah, studionya di Cinere, di Geraha Cinere. Tapi biasanya ada beberapa klien yang udah punya alat Pilates, saya biasanya datang. Tapi dilihat dulu lokasinya. Karena kalau cukup jauh, karena kan saya banyak ada kegiatan. Tapi kalau misalnya dengan CC-nya, dengan metode untuk ngerilisnya, plus Pilates latihannya bisa di Kuningan. Di namanya kalau lihat tuh ada di IG-nya B-Style Indonesia. Kalau untuk hubungin Ibu Dian ada IG-nya atau gimana, Bu? Ada. IG saya Dian Gimnastik. Dian 65. Dian Gimnastik, iya. Dian 65. Oh, Dian 65 Gimnastik ini ya. Iya. Saya lagi coba buka-buka soalnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bu Dian dan Coach Getty ya. Ada Bu Yanti di Toli-Toli. Malam Bu Yanti. Ya, halo selamat malam Mas Lukman. Malam. Sehat Bu. semangat untuk Mas Lukman. Iya. Juga Coach Getty. Sehat semangat Coach Sehat Getty. Bu, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Ibu Dian, salam Hai Bu. hormat. Bangga karena atlet perempuan Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya, saya dari awal juga mengikuti ya tadi paparan dari Coach Getty, juga dari Ibu Dian. Jadi pengen tahu aja selama ini yang Ibu pimpin itu misalkan dari apa ya, gimnastik ataupun Pilates conditioning itu kendala terberat apa sih sejauh ini Bu, dan sejauh Ibu jadi pelatih ya, apa ada pernah collab kan senam ini juga kita bisa bangun, bisa ada hubungannya dengan kesehatan gitu ya, apa ada collab dengan tenaga medis atau apalah begitu itu Ibu. Ya, itu aja sih. Sukses ke depannya Ibu ya. Terus Terima ya kasih. biar banyak generasi Ibu nantinya. Amin. Iya, iya, iya. Selamat malam. Malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam.
Oke, saya jawab ya. Silakan. Terima kasih Bu Yanti. Jadi dengan adanya program gimnastik, kemudian dengan adanya pilates gitu loh untuk tempat, memang kita bisa berkolab ya kan dengan medical gitu loh, karena itu berkaitan istilahnya untuk kesehatan lah ya. Tinggal mana yang kita akan pilih. Misalnya kalau untuk levelnya anak-anak atau kids, nah itu mungkin akan berbeda dengan yang kita misalnya gimnastik sekarang ada yang namanya untuk aging itu untuk lansia. Karena sekarang banyak orang tua yang banyak jatuh karena keseimbangannya itu sudah mulai berkurang. Jadi ada metode latihan untuk memperkuat atau memperbaiki balancing otot-ototnya. Karena banyak banget, salah satunya ibu saya usia sudah 83, waktu lebaran kemarin jatuh, dia masih aktif, tapi karena jatuhnya adalah kesangkut sama pot dan tidak ada balance, akhirnya patah di hipsnya. Nah, ternyata waktu di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa banyak orang-orang tua sekarang yang jatuh dan banyak yang dioperasi. Jadi hal ini untuk program lansia pun berkaitan dengan medical ya, medical artinya bisa kesehatannya dan itu banyak bisa dikolaborasi, tinggal level mana yang mau kita kembangkan. Oke, tadi kalau untuk pendengar yang ingin mengikuti pilates bisa ke Cinere atau ke Kuningan ya, kemudian ya. Iya. Kalau ke Kuningan nanti kita akan programnya adalah conditioningnya, baru exercise-nya itu dengan trainernya kebetulan kalau saya ya, karena ada beberapa trainer. Jadi bisa nanti ditanyakan di adminnya Bistyle Studio, kira-kira apa yang keluhannya, itu biasa kita tanya. Janjian dulu ya Bu, bisa janjian dulu ya. Iya, itu berarti emang biasanya janjian, jadi biasanya hari apa, jam berapa untuk hal itu. Sama kalau yang di Cinere kebetulan private langsung dengan saya, biasanya nanti janjian juga karena saya handle kalau itu kan di Cinere kan di rumah ya, jadi enak dari pagi jam 7 saya udah bisa standby. Kalau di studio saya harus jalan dulu Kuningan. Nah ini menarik Coach ya, kalau bicara pilates ini tadi dari segala usia ini bisa di jadi memang pilates itu sekarang banyak digunakan untuk orang tadi melatih, menguatkan gitu ya, membereskan otot-ototnya yang mungkin ada skoliosis atau mungkin belum sampai skoliosis tapi sudah bisa ke arah sana. Contohnya kalau perempuan usia udah di atas 40-50 tuh mungkin agak bungkuk. Ini kan ada macam-macam, ada yoga gitu ya, ada pilates. Terus di gym pun itu sekarang ada juga yang sifatnya untuk membantu ini. Nah ini kita mau tanya nih ke Bu Dian. Bu Dian, pilates, yoga gitu ya. Terus ada lagi beberapa yang mirip-mirip seperti ini untuk juga ngeberesin otot tadi, namanya terapi, fisioterapi. Ini bedanya ngelihatnya dan supaya para pendengar tahu ini gimana nih Bu Dian? Oke, kalau pilates dan yoga itu berkaitan dengan exercise-nya, jadi untuk latihannya. Cuman berbeda mungkin sistemnya yoga dan sistemnya pilates untuk hal ini. Jadi olahraga apapun bagus, ya kan? Tinggal menyesuaikan mana yang suka untuk hal ini. Tapi kalau untuk kayak fisio dan tadi namanya conditioning, namanya metode Sisei, itu berbeda. Kalau fisio itu dia pakai alat. Kayak TENS, kemudian kayak dry needle dan lain-lain. Tapi kalau dengan metode Sisei itu pakai tangan kita, pakai tangan trainer. Jadi kita akan mengecek otot-otot mana yang tegang. Misalnya dia sakit nih di punggungnya, nah itu bisa dicek. Ternyata memang dia ada tegang. Kalau lehernya sakit, saya pegel banget nih di lehernya. Belum tentu di leher, biasanya dari bahunya. Nah itu namanya metode Sisei. Memang metode Jepang ini masuk di Indonesia tuh baru banget di 2023. Tapi saya mau mencoba mensosialisasikan kepada banyak masyarakat dan untuk di lingkungan olahraga. Karena measure-nya ya Coach Getty tahu lah kalau untuk menangani atlet satu measure itu bisa megang 10 orang atau puluhan orang. Itu kalau nggak metodenya cepet kan lumayan juga ya, agak gempor lah untuk handle itu. Jadi bagus lah gitu loh. Kita memang saya mau mencoba supaya ini orang Jepang loh, narasumber pelatihnya masternya dari Jepang, benar-benar dari Jepang.
Keren. untuk itunya. Nah, ini Coach mungkin tadi ya perbincangan dengan Budian terakhir kapan Coach? Dan memang peluang ini kan tadi kita bahas ya. Ternyata Coach Getty ini juga banyak ya yang sudah atlet-atlet yang lain ya Coach ya. Ya, jadi waktu saya bikin kelas untuk atlet yang mau berbisnis itu yang ikut banyak, Banyak ya. puluhan. Wow. Nanti saya undang satu-satu. Iya. Karena mungkin para pendengar atau siapapun yang mendengar RRI itu juga banyak yang mantan atlet. Iya. Baik atlet kedaerahan gitu ya. Atlet mungkin kecamatan, kota gitu ya, sampai tingkat provinsi, nasional atau internasional. Jadi keahlian Anda pada saat jadi atlet itu tidak dikuasai oleh banyak orang. Iya. Jadi sebenarnya itu khusus dan itu unik. Oke. Tapi banyak yang tidak menjadikan itu usaha mereka. Mereka malah usaha yang lain gitu, misalnya. Dia itu misalnya dulu jago dan atlet bulu tangkis, begitu dia cari uang dan cari kerja, dia nggak di bidang itu, padahal dia berprestasi di situ. Iya. Dan itu sebenarnya kalau dia asah dan dia ngambil certified license untuk menjadi pelatih, itu bisa jadi mata pencarian yang luar biasa. Karena orang Indonesia pada intinya senang olahraga. Ya, baik. Kita sapa pendengar lagi ya, Coach Getty dan Budian. Ada Pak Joni di Yogyakarta. Pak Joni, malam. Malam Bung Lukman. Ya, silakan. Pak Joni. Malam Coach Getty, Budian, salam sehat, salam olahraga. Salam sehat. Malam, salam sehat Pak. Budian, saya mau tanya ya. Kan banyak atlet kita itu yang berprestasi, mengharumkan nama bangsa ya. Iya. Namun hari tuanya, di masa tuanya kasihan Budian. Di Surabaya itu ada mantan balap sepeda ya. Itu sekarang hidupnya rumah aja nggak punya ya, sampai dia narik beca itu. Aduh. Iya. Kemudian pokok banyak sekali ya, gantung raket, gantung sepatu itu tidak seperti di luar negeri ya, hidupnya sejahtera di masa tuanya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu Budian? Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih. Pak Joni. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Mewakili atlet. Iya, jadi memang zamannya era saya itu mungkin ini saya juga nggak tahu atlet sepedanya tahun berapa ya, karena memang sebagai atlet itu setelah dia tidak menjadi atlet, dia tidak punya tabungan yang lebih, ya beda dengan atlet-atlet yang sekarang nih yang bonusnya saya lihat luar biasa dari pemerintah, ya. Tapi dengan kalau tidak bisa memanage dana tersebut ya sama juga habis, ya kan. Kita pemerintah, saya kalau nggak salah saya dengar Pak Erik juga ingin memikirkan untuk masa depan ya, yang untuk saat ini. Dulu memang kita menginginkan adalah hadiah itu bisa jadi tabungannya atlet. Banyak sekali memang kalau atlet yang senior tuh yang tadi bilang dia nggak punya masa depan, tidak punya tabungan dan lain-lain, habis gitu. Terus kadang-kadang ada yang dulu jual medali seberapa sih? Yeah. Tapi yang penting adalah memang apa yang kata Coach Getty, saya juga banyak belajar tuh dari Coach Getty ya, bahwa kalau punya ilmu coba diterapkan, tapi tidak bisa sendiri, harus berkoordinasi, maksudnya artinya berkomunikasi. Kita nanti dapat masukan hal ini. Dulu saya juga tidak pernah terfikirkan punya klub. Saya tidak pernah berpikir seperti saya mempunyai ilmu pilates, tapi dengan adanya teman, artinya saya punya income. Benar, tapi mungkin income-nya juga belum bisa muluk-muluk ya. Namanya up and down usaha tuh pasti ada. Kita harus banyak belajar intinya. Tapi tidak semua atlet mempunyai potensi seperti itu. Mungkin dia tadi dibilang akhirnya narik beca lah dan lain-lain. Memang harus ada yang membantu. Jadi misalnya dia sepeda tuh berarti diisi. Nah, apakah dia atlet untuk daerah saja kah atau dia sudah atlet nasional kah? Nah, kalau udah nasional artinya itu udah ke Kemenpora. Kalau di daerah artinya daerah lah yang harus memperhatikan, karena di sini memang ada beberapa yang mungkin daerahnya kurang memperhatikan. Jadi ya udah deh, atletnya udah menang, yang menang mungkin hadiahnya oke, tapi yang nggak menang ini, yang di tengah-tengah ini yang dia tidak mendapatkan apa-apa, itu yang harusnya dia mempunyai tim nasional, daerah-daerah
perlu memperhatikan atlet-atlet tersebut. Iya. Itu PR-nya Iya. banyak banget ya. Iya. Atau ikuti saran Coach Getty buat usaha, mumpung nama besarnya masih bisa di ini ya, Coach ya, dan jadi penghasilan. Coach, mungkin terakhir apa yang bisa kita petik dalam perbincangan XBIS kali ini bersama dengan Budian? Ya, karena ini namanya energi sukses bisnis, ya saya mengundang para pengusaha, para pebisnis yang unik, yang memang tidak terpikir oleh orang lain ini bisa dilakukan dan ini bisa menghasilkan pendapatan. Jadi apapun yang Anda suka, kalau Anda mau belajar bagaimana apa yang Anda suka ini menjadi bisnis, tentu Anda akan senang melakukannya dan Anda sangat passion dalam menjelaskan kepada siapapun calon pelanggan Anda atau siapapun teman Anda yang mau mendapatkan jasa Anda tadi. Ya, olahraga, musik, ya, terus mungkin bisnis kuliner, ya, bisnis fashion, itu semuanya adalah hal yang kalau Anda mau tumbuh, Anda harus suka. Nah, olahraga ini juga salah satu hal yang banyak peminatnya. Ya, olahraga apapun di Indonesia, kalau itu populer, karena orang Indonesia tuh senang berkumpul. Nah, kalau kumpul dia olahraga. Nah, bahayanya kumpul olahraga enggak, gitu kan? Nongkrong-nongkrong, akhirnya ribut dan tawuran. Ini yang bahaya. Kalau dia olahraga, ya happy aja karena sehat. Nah, itu Bang Lukman untuk para pendengar XBIS di malam hari ini. Baik, Coach Getty, Budian, terima kasih waktunya ya. Budian. Sehat dan sukses selalu, Budian. Selamat malam. Terima kasih. Malam Ibu. Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.